Cuman Kuyang itu memang bilang, saya akan mematikan kamu kan. Nah, dengan cara itulah. Nah, jadi ini ceritanya itu, saya punya teman dulu di kampung. Iya. Nah, cuman ibaratnya itu temannya itu nggak yang akrab banget. Iya. Kebetulan itu saya tuh meninggal, orang tuanya saya datang. Nah, jadi dari situlah ceritanya ada. Iya. Nah, jadi orang tuanya ini punya ibunya, dari ibunya ya. Iya, ibunya dari, teman ini tadi Kak ya. Iya, jadi ibunya ini, ibu teman saya ini punya 5 saudara. Iya. Jadi dia ini anak ketiga, anak tengah ibaratnya kan. Nah, di tengah-tengah. Jadi mereka ini memang punya ada turunan dari nenek moyang mereka. Keturunan gitu ya? Ya, keturunan. Nah, minyak Kuyangnya ada. Dan Kuyangnya itu pun ada juga. Nah, jadi itu tuh sosok yang perempuan yang cantik sebenarnya. Nah, jadi itu ibaratnya dia kan awet muda. Kuyang itu kan awet muda. Nah, jadi ibunya ini itu orang yang sangat sederhana. Nah, jadinya dia punya saudara ini, kakak adik anggapannya yang berempat ini tuh kaya raya. Cuman ibunya ini aja yang ibaratnya yang ya kurang mampu gitu ya, tanda kutip biasa aja kayak gitu kan ibaratnya. Kemudian suatu ketika katanya teman saya itu anak pertamanya ini meninggal, sudah otomatis kan jatuh ke anak kedua. Nah, keturunan itu kan kayak gitu. Meninggal lah anak kedua. Nah, pas ibunya ini anak ketiga, mau diturunkan anak ketiga, ibunya menolak. Karena ibunya bilang, saya mau memutuskan silaturahmi sama si Kuyang ini tadi. Tidak lagi ya? Tidak mau lagi, karena saya mau hidup damai, anak-anak saya mau hidupnya yang normal saja, tanpa adanya sosok itu tadi. Tanpa adanya gangguan gitu ya? Tanpa adanya gangguan. Saya biar aja hidup seperti ini, tidak seperti kalian, katanya. Kemudian Kuyang ini mungkin tersinggung. Marah gitu. Marah, karena dia kan ditolak. Nah, semenjak dari nenek moyang dulu sampai keturunan ini, tidak pernah ada yang menolak dia. Nah, ibaratnya ibu ini yang menolak dia. Yang berani menolak gitu ya? Iya. Nah, ibu ini usianya sudah sekitar 50 tahun saat itu. Kemudian dia bilang, saya mau hidup tua saya dengan tenang. Saya tidak mau ngurus ini, saya tidak mau ngurus sesajen. Kan kita harus ada sesajennya. Nah, jadi ibu itu tuh tidak mau yang kayak gitu. Jadi dia tidak mau mempercayai itu ada juga. Nah, kemudian anak keempat lah sebenarnya yang mau menerima dengan lapang hati, lapang dada. Masih mau melanjutkan itu tadi Kak. Sini saya melanjutkan katanya gitu. Tapi saat bernegosiasi seperti itu, sosok itu nggak mau. Harus sesuai urutan katanya. Dan itu syaratnya syaratnya. Dan saya nggak mungkin ibaratnya mungkin Kuyangnya ngomong itu nggak mau lah ibaratnya meloncat yang satu ini tadi, melangkahi gitu ya. Saya maunya maksudnya satu-satu ini harus ngidupin saya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Dan itu akan kalian yang ngidupin saya itu kan mungkin akan terpenuhi di situ, tercukupi. Nah, jadinya damailah ibaratnya, yang masalah yang lain-lain kan, tapi kan pasti ada amburadulnya karena melihara sosok seperti itu. Nah, ibu itu tidak mau. Kemudian kata anak yang keempat, nggak apa-apa Kak, sebentar aja melihara dia itu, nanti baru geser ke saya. Maksudnya itu dinegosiasikan kayak gitu. Tetap ibunya nggak mau. Nah, sosok itulah marah. Kemudian dia montang-mantingkan dirinya. Itu memang sosoknya memang nyata ada. Kuyang itu ada. Karena mereka tuh sudah dari nenek moyang itu sudah ibaratnya sering berinteraksi dengan hantu itu kan, ibaratnya dengan hantu. Jadi mereka sudah biasa ngeliat sosok itu terbang, melihat sosok itu disuruh ke sana ke sini kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia marah, ibaratnya Kuyang itu marah. Kata Kuyang itu, kalau kamu tidak mau mengambil saya kayak gitu, atau mengurus saya, atau tidak merajakan saya, saya sudah merajakan keluarga kalian dari dahulu. Kamu tidak mau, kamu yang paling menentang, kamu akan saya matikan, keluargamu akan saya hancurkan. Lalu kata ibu tadi, silahkan buktikan kalau kamu berani, saya punya Tuhan, katanya kayak gitu kan. Tetap ibu itu tidak mau. Dan tetap juga yang keempat ini merayu bahwa kamu ikut aku aja,
minyak itu sudah dikasih ke anak yang keempat, minyak koyangnya tadi. Cuman koyangnya tetap nggak mau ke ibu tadi. Suatu saat ibu itu tiba-tiba nggak ada pernah sakit, jadi dia tiba-tiba sakit, tiba-tiba ibu itu, kata teman saya cerita, ibunya itu tiba-tiba nggak mau makan, tiba-tiba ibunya sudah melemas, diobatin ke seluruh, dicek apa macam darahnya semuanya normal aja, baik-baik aja. Lalu adeknya yang keempat ini bicara, "Kak, sepertinya kakak memang lain karena penyakit medis. Ini karena bukan karena medis bukan karena medis. Ini kayaknya memang karena keturunan kita yang marah sama kakak. Ayolah kak, terimalah dia sebentar, nanti baru kasih ke saya demi kakak sembuh." Ibaratnya anak kakak kan belum ada yang menikah, katanya kayak gitu. Enggak, katanya di tempat tidur tetap bersisi. Tetap. Lalu muncullah kuyang itu tadi dengan mata yang merah dan marah menatap ibu itu. Lalu ibu itu bilang, "Pergi kau, ikut jasa sama mereka yang mau menerimamu. Aku tidak sudi," kata ibu itu. Marahlah kuyang itu. Kemudian keluarganya juga pulang. Lama kelamaan ibu itu semakin sakit, dibawa ke rumah sakit pun ibaratnya nggak ada yang apa-apa, cuman memang ibunya sakit aja, langsung sakit, kata anaknya kayak gitu. Lalu kata anaknya ini, malam itu ibunya mereka kesakitan di sini, histeris kesakitan, sakit di leher. Kenapa itu katanya kak? Katanya itu digigit dari sini, di leher, diambil dari sini. Kan kita ada nadi di sini. Nah, ada nadi kita di sini kan. Di situ. Lalu kata anaknya, "Kenapa, Mbak? Kenapa?" Cuman nggak ada kelihatan. Oh, tidak ada. Tidak ada, cuma sakitnya di sini. Bekas pun tidak ada ya, Kak ya? Bekasnya sebenarnya tidak ada. Cuman pas ibunya meninggal itu sekujur tubuhnya itu biru semua. Itu kejadiannya juga, kata anaknya, ngelihat itu depan mata anaknya langsung kayak hilang. Cuman ibunya bilang di sini. Ibunya sudah nggak bisa ngomong lagi. Semakin ibunya teriak itu semakin sakit kayaknya, kata seperti anak. Kena gigit itu ya, kayaknya. Seperti itu. Kemudian pas ibunya meninggal itu langsung sekujur ibunya kebiruan, membiru ya. Bibirnya langsung kemerahan dan meninggalnya tuh melotot matanya. Nah, jadi diteleponlah seluruhnya itu kan, keluarga tadi ya. Nah kan sebelumnya kan tidak ada medis, ibaratnya jantungnya baik, ginjalnya baik apa baik. Nah cuman kuyang itu memang bilang, "Saya akan mematikan kamu kan." Nah dengan cara itulah mungkin kuyang itu mengisapnya dari sini, diambilnya nadinya dari sini. Nah kemudian ibu itu meninggal, kuyang itu pun ibaratnya marah. Dan kuyang itu bilang dengan keluarga itu bahwa dia tidak mau ikut keluarga itu lagi. Jadi dia mencari orang lain yang mau menerima dia. Nah jadi teman saya itu cerita, ibunya itu meninggal dengan memang sebenarnya tidak wajar, dengan kebiruan semuanya itu, dan itu pun tidak lama dari dia menolak itu. Pak, nggak sampai 1 minggu kejadiannya itu. Kejadiannya tidak sampai, itu cepat sekali kata teman saya. Cepat karena dia akan menolak, tidak sudi. Tidak sudi kan artinya sama sekali tidak menerima. Kemudian dikuburlah secara agamanya kan, ibaratnya kayak gitu. Dan teman saya ceritanya sampai di situ bahwa keturunan itu sebenarnya mereka memang tidak mau.